Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asana dari kelas 11 IPS 4. Asal sekolah saya SMA Negeri 2 Mandau, Kabupaten Bengkalis. Di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi bencana tanah longsor. Pengertian tanah longsor adalah terpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, rombakan tanah atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng. Yang proses terjadinya longsor. Air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng atau keluar lereng. B. Jenis-jenis tanah longsor. Yang pertama, longsoran translasi. Longsoran ini terjadi karena bergeraknya massa tanah dan bergerak pada bidang gelincir berbentuk rata atau menggelombang landai. Yang dua, longsoran rotasi. Longsoran rotasi muncul akibat bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk cekung. Yang ketiga, pergerakan blok. Pergerakan blok terjadi karena perpindahan batuan yang bergerak pada bidang gelincir berbentuk rata, translasi blok batu. Yang keempat, keruntuhan batu. Yang pertama, runtuhan batu terjadi saat sejumlah besar batuan atau material lain bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Yang dua, biasanya longsoran ini terjadi pada lereng yang terjadi sampai mengantung, sering terjadi di daerah pantai. Yang keempat, runtuhan batuan besar dapat menyebabkan kerusakan parah. Yang lima, trap tanah. Longsor jenis ini bergerak lambat, serta jenis tanahnya berupa butiran kasar dan halus. Longsoran ini hampir tidak dapat dikenali. Setelah beberapa lama terjadi, longsoran jenis rayapan posisi tiang-tiang, posisi pohon, dan rumah akan miring ke bawah. Yang keenam, aliran bahan rombakan. Longsoran jenis ini terjadi ketika massa tanah bergerak didorong oleh air dan terjadi di sepanjang lembah yang mencapai ratusan meter jauhnya. Kecepatan tergantung pada kemiringan lereng, air, dan jenis materialnya. Penyebab terjadinya tanah longsor. A. Faktor alam. Yang pertama, kondisi geologi, batuan lapuk, sisipan, dan kemiringan batuan. 2. Iklim, curah hujan yang tinggi. 3. Keadaan topografi, lereng yang curam. 4. Keadaan air, drainase kurang. 5. Getaran yang disebabkan oleh gempa bumi. C. Penyebab terjadinya tanah longsor. B. Faktor manusia, pemotongan tebing pada penambangan batu di lereng yang terjal, penimbunan daerah urugan di daerah lereng, pengundulan hutan, sistem pertanian yang buruk, budidaya kolam ikan di atas lereng. D. Tanda-tanda terjadinya bencana tanah longsor. 1. Munculnya retakan di lereng, biasanya hujan setelah hujan. 2. Mata air baru secara tiba-tiba. 3. Tebing jauh dan kerikil mulai berjatuhan. 4. Runtuhnya tanah dalam jumlah besar. 5. Pohon atau tiang banyak yang miring. 6. Halaman atau rumah mendadak mengalami kemiringan. Hal-hal yang dilakukan selama dan sesudah bencana. Yang pertama, tanggap darurat. 2. Rehabilitasi. 3. Rekonstruksi. Tahapan mitigasi bencana tanah longsor. Pemetaan daerah rawan bencana, penyelidikan penanggulangan daerah rawan bencana,
pemer pemerkasaan pasca bencana, pemantauan daerah rawan bencana, sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Yang G, cara menghindari bahaya tanah longsor. 1. Jangan mencetak sawah dan membuat kolam pada lereng di atas permukiman. 2. Buatlah terasering pada lereng yang terjal. Bila membangun permukiman, segera menutup ratakan tanah dan dipadatkan agar air tidak masuk ke dalam melalui retakan. Jangan melakukan penggalian ke bawah lereng terjal. Tragedi tanah longsor. Yang pertama, longsor Banjarnegara, Jawa Tengah, 12 Desember 2014. Informasi terbaru dari BNPB menyebut 20 orang meninggal, 11 orang mengalami luka-luka dan 58 orang hilang. Yang kedua, longsor Bandung, Jawa Barat, 23 Februari 2010, 33 orang meninggal, 17 orang luka-luka, 11 hilang, dan 93 orang mengungsi. Nah, itulah dari saya penjelasan mitigasi bencana tanah longsor. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.